Halo nih teman-teman semua, sore. Halo Dwi, Si Tia lagi ngapain? aku lagi sibuk baca-baca aja nih. Kalau kamu? Aku juga ya sibuk mencari informasi-informasi tentang berita-berita terbaru sih. Kalau Rizky sibuk apa nih sih sekarang? Aku ini lagi bacain berita-berita tentang penculikan anak nih. Banyak beredar di grup-grup WA. Wah, bener sekali sih. Di grup WA keluarga aku juga banyak juga tuh nyebar-nyebar berita penculikan anak. Emang itu udah pasti ya beritanya? Emang sumbernya udah jelas belum kira-kira Ki? Ya nggak tahu. Wah, kalau kebenaran beritanya belum tahu, berarti termasuk penyalahgunaan iptek nih. Iya nih, sepertinya penyebaran iptek ini sudah banyak terjadi ya. Nah, inilah pentingnya peran Pancasila menurut aku sebagai ilmu pengembangan pada diri kita masing-masing. Gitu guys. Emang seberapa penting sih, Wi? Dan apa hubungannya Pancasila dengan penanaman dasar ilmu di diri kita? Menurut aku perannya sendiri sih sangat penting ya. Karena ilmu dan teknologi di Indonesia ini berakar biasanya pada nilai-nilai budaya Indonesia. Tuh, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia ini biasanya masih berorientasi kepada kebarat-baratan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga prodi-prodi laku keras biasanya. Terus juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit saja nih. Nah, mungkin itu menurut aku ya. Kalau menurut Tia gimana Tia? Aku setuju sih, Wi, sama omongan kamu. Tapi menurut aku, untuk menciptakan hal tersebut terjadi itu gak semudah itu. Karena masih banyak tantangan yang harus kita hadapin. Contohnya, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang pemasaran bagi Indonesia itu sendiri makin sempit, Wi. Kemudian Hmm, juga globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang bisa memproduksi barang mereka sendiri. Kalau kita lihat juga masyarakat Indonesia itu sekarang banyak yang muncul sifat konsumerisme gitu loh. Kayak mereka lebih tertarik sama produk-produk yang mereka kira, wih keren nih karena dari luar negeri. Wah iya nih, maaf ya kawan-kawan. Ternyata berita yang aku baca tadi itu belum jelas kebenarannya. Dan juga aku ada beberapa info nih. Yaitu, satu, penyebaran informasi yang sangat mudah dan sulitnya melakukan penyaringan terhadap informasi yang buruk. Orang dapat dengan mudah menemukan berbagai macam informasi di internet, seperti konten yang bersifat negatif. Kedua, karena alasan ekonomi, dapat membuat seseorang rela melakukan tindakan kejahatan demi mendapatkan uang dengan berbagai caranya melalui internet. Dan tiga, keinginan agar pemikiran atau idenya diterima dan diikuti oleh masyarakat, sehingga mereka menyebarkan berbagai macam informasi yang tidak benar, hoax untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Wah, berarti penting banget nih ya, Wi. Pancasila itu diajarkan pada anak-anak sejak usia dini. iya sih sangat penting ya. Apalagi kan Pancasila itu bisa menjadi fondasi kita dalam hal berbangsa dan bernegara. Ya, kalau Pancasila sudah tidak ada lagi di dalam diri anak-anak, gimana nanti mereka tumbuh besar? Nanti tidak ada nilai Pancasila di dalam tubuh mereka. Bisa kita lihat seperti anak tahun 90-an itu nilai Pancasilanya masih lekat di tubuh mereka gitu. Berbeda sekali dengan anak-anak tahun 20-an ini, bisa dibilang Gen Z lah ya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu memang tidak semuanya, tapi yang sering kita lihat itu nilai Pancasila mereka sudah mulai memudar. Nah, oleh karena itu nilai Pancasila ini sangat bagus diajarkan sejak dini gitu. Itu sih Tia, menurut pendapat aku ya sangat penting. Bener sih, Wi. Selain itu juga Pancasila, sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu harus terkandung di kegiatan kita sehari-hari gak sih? Supaya hidup kita juga lebih teratur gitu kan. Ya, karena hari sudah sore,
kita juga mau persiapan berbuka puasa nih. Kita udahin dulu ya percakapan kita pada hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih juga Dwi. Rizky, lain kali beritanya disaring dulu ya, baru dibagi-bagi ke kami. Bye-bye.